Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Setiawan. Saya di sini akan membuat tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, bisa kita lihat program yang telah saya buat. Saya di sini membuat file main.java. Jadi di sini saya gabungkan menjadi beberapa program di sini. Di antaranya ialah ada untuk kelas encapsulation, ada untuk subclass polymorphis. Yang ketiga yaitu ada custom untuk expansionnya dan kelas manajemen menu dan file IO-nya. Terakhir ialah untuk kelas pesanan dan stroke input outputnya. Oh ya, ini ada main programnya yang dari menu utamanya ini. Sebelum itu file menu kelas, pesanan kelas, dan main kelas ini belum muncul. Supaya bisa muncul, kita menggunakan perintah kompilasi pada program yang bernama manajemen restoran.java. Setelah kompilasi program, dia akan muncul beberapa file ini. Oke, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama yaitu di bagian abstraksi dan encapsulation. Di bagian abstrak kelas menu item ini, mengapa tampilkan menu ini ya? Untuk tampilkan menu ini, tampil menu dibuat abstrak dikarenakan setiap subclass memiliki detail dan cara menampilkan yang berbeda-beda. Di encapsulation ini sorot variabel private-nya yang nama, harga, kategori, dan bahwa akses data tersebut dibatasi dan hanya bisa diubah atau diambil lewat fungsi getter dan setter. Ini ya, encapsulation. Terus yang kedua yaitu inheritance dan polymorphins, pewarisan kelas. Kelas pada extends pada kelas makanan, minuman, dan diskon. Bahwa subclass mewarisi sifat dasar dari menu item tetapi memiliki atribut spesifik tambahan seperti jenis makanan dan besar diskon atau besar diskon. Dan untuk polymorphisnya, anatosi dari override pada fungsi tampil menu tadi di tiap kelas, dan di saat fungsi ini dipanggil untuk pengulangan objek menu item di kelas menu item titik tampil menu. Java secara otomatis akan menjalankan fungsi versi makanan, minuman, atau pendiskon tergantung dari objek aslinya. Dan untuk yang ketiga, yaitu untuk expansion handling ya. Oh ya, ini expansion handlingnya pada item not found expansion sini yang diturunkan dari expansion. Untuk skenario penggunaannya, yakni saat pelanggan mengetikkan nama menu yang salah atau tidak terdaftar, sistem tidak akan crash, melainkan akan memunculkan pesan error terstruktur menggunakan blok try catch. Untuk data persistence-nya, file input outputnya atau IO pada simpan menu
untuk kelas pesan stroke IO nya ya. Untuk simpan menu filenya, di sini pada menu dan muat menu dari filenya. Setiap kali menu ditambah, ia langsung ditulis ke file teks, yaitu daftar underscore menu titik txt. Saat aplikasi dibuka lagi, menu lama otomatis akan dimuat kembali. Dan untuk stroke filenya, program akan menggunakan file writer untuk mengekspor stroke belanja konsumen ke file baru bertahap. Misalnya bernama stroke underscore pesanan underscore 1 titik txt dan lain-lain untuk sebagai bukti dari transaksi. Oke, di sini saya akan menjalankan program dari Java ini. Java, terus ketikkan nama file. Maaf. Bentar. Kita lihat. Kita keluar dulu ya. Sini saya simpan di program web. Oke, kita masuk program web dulu untuk menjalankan programnya. Di folder program web, lalu ke folder tugas 3, tugas 3. Lalu jalankan program dari Java Manajemen Restoran. Enter. Oke, di sini sudah tampil. Yang pertama yaitu untuk menambahkan item baru ke menu makanan, minuman atau diskon. Oke, kita akan menambahkan menu item baru. 1. Misal menu makanan. Coba kita exit dulu ya. Oke, coba kita tambah dulu. Untuk makanannya misalnya kita namai seblak. Untuk harganya kita buat jadi 10.000. Jenis makanannya kuah. Oke, kita tampilkan menu. Berikut adalah daftar menu yang telah saya buat seblak. Kita tambahkan lagi untuk menu minumannya. Misalnya es jeruk. Harga 5.000. Untuk ini kita jenis minumnya dingin. Kita lihat tampilkan menu restoran. Oke, sudah bertambah es jeruk. Selanjutnya untuk menu diskonnya. Untuk menu diskonnya es jeruk tadi misalnya. Es jeruk plus seblak. Kita buat diskon sebesar 10% misalnya. Oke, kita tampilkan menu lagi. Oke, di sini sudah saya tambahkan untuk diskon misalnya. Untuk jika langsung membeli 2 item, dia akan memotong harga sebesar 10%.
Menampilkan menu sudah. Untuk menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Berarti kita di sini akan membuat pesanan baru. Menu itemnya misalnya sebelah. Oke. Misalnya kita tambahkan lagi untuk sebelah satu, misalnya dia ingin diskon juga, S0 plus sebelah. Oke. Selanjutnya untuk menghitung total dari biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, kita hitung totalnya. Total biayanya ialah 9.000 ya. Oke, berarti diskonnya sudah masuk. Selanjutnya ialah menampilkan struk pesanan pada pelanggan. Oke, untuk menampilkan simpan struk pembayaran. Berikut ini adalah contoh struk pesanan yang telah saya pesan tadi. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.